Sementara itu, pemirsa, saat ini kita juga sudah terhubung dengan rekan Agung Prasetyo untuk memberikan update informasi mengenai kondisi banjir. Selamat pagi, Agung. Agung Prasetyo, dapat Anda sampaikan juga seperti apa kondisi banjir di tempat Anda saat ini? Ya, baik. Hari ini merupakan hari kelima banjir yang terjadi di wilayah Karangligar, tepatnya di Dusun Pangasinan ataupun di Dusun Kampek. Desa Karangligar ini merupakan desa paling parah banjir yang melanda di wilayah Karawang, di mana untuk pagi hari ini juga sebagian rumah masih terendam banjir, meski air sudah berangsur surut. Untuk ketinggian air saat ini sekitar 10 sampai 1 meter, di mana para warga yang masih terdampak rumahnya kebanjiran, sebagian masih ada yang bertahan di posko pengungsian yang dipusatkan di kantor desa Karangligar, dan sebagian juga warga bertahan atau menginap di rumah-rumah saudaranya. Untuk malam tadi, untuk aliran listrik mulai dinyalakan. Memang pada malam-malam sebelumnya aliran listrik sempat dimatikan karena ketinggian air di wilayah ini cukup tinggi, sampai 2 meter lebih. Namun saat ini sudah berangsur surut, tetapi ada sebagian rumah masih terendam banjir. Selain merendam rumah juga, banjir ini merendam sejumlah bangunan sekolah serta masjid dan area pesawahan. Dan dapat kami informasikan juga, memang banjir di wilayah Karangligar ini merupakan banjir yang terparah dan terjadi bukan hanya pada kali ini saja, dan banjir juga terjadi hampir setiap tahunnya. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir juga diakibatkan dengan adanya luapan Sungai Cibeet. Dapat kami informasikan, memang rekap dari data BPBD Kabupaten Karawang, di mana banjir yang terjadi di wilayah Karawang ini sejak tanggal 26 Februari sampai tanggal 1 Maret, maksud kami sampai 2 Maret, ada 88 desa yang terendam banjir. 88 desa ini terdiri dari 26 kecamatan yang tersebar di wilayah Karawang. Namun untuk yang paling parah di wilayah Karangligar ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang selain meredam wilayah pemukiman warga, banjir juga tadi merendam 95.000 hektar lebih, merendam area pesawahan, sehingga dari data Dinas Pertanian menyebutkan kerugian mencapai 71 miliar. Artinya memang banjir di wilayah Karangligar khususnya ataupun di wilayah Karawang memang berdampak ke sejumlah sektor, dan sektor pendidikan juga memang hingga hari kemarin sempat diliburkan sementara, dan proses belajar mengajar tidak dilakukan karena memang bangunan sekolah masih terendam banjir. Untuk bantuan-bantuan dari pemerintah ataupun dari relawan juga pada hari kemarin, hingga hari kemarin memantau sudah mulai berdatangan dan sudah dibagikan kepada korban banjir. Namun para warga dan para guru yang sempat kami wawancara di wilayah Karangligar ini berharap agar ada upaya ataupun solusi dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang, karena banjir ini bukan kali ini saja, dan ada solusi untuk mengatasi banjir yang terjadi di wilayah Karangligar. Pak Hada. Agung, bantuan sudah mulai diberikan kepada para korban. Lalu berapa ini sebenarnya lokasi pengungsian yang sudah disiapkan oleh pihak BPBD? Kalau untuk di wilayah Karangligar ini dipusatkan posko pengungsian yang berada di Desa Karangligar. Di Desa Karangligar ini difasilitasi dengan posko kesehatan, selain itu juga ada dapur umum. Namun untuk sebagian warga ada yang sudah kembali ke rumah karena memang sebagian rumah sudah surut, dan sebagian warga juga sejak pada tanggal 26 Februari lalu tidak mengungsi di posko pengungsian, tetapi mereka ada juga yang mengungsi di rumah-rumah saudaranya yang memang tidak terdampak banjir.
Namun untuk di wilayah lainnya memang banyak titik-titik posko pengungsian yang disiapkan oleh BPBD Kabupaten Karawang, tetapi banjir yang terparah yang terjadi di wilayah Karawang dari 88 desa ini yang terparah di Desa Karangligar, Pak Hada. Agung, melihat kondisi saat ini di pengungsian begitu, apa ini yang masih kira-kira dibutuhkan oleh para korban banjir? Ya, kalau untuk saat ini sih kami sejak dari hari pertama sampai hari kemarin memantau memang terutama yaitu air bersih, dan karena memang sudah hampir 5 hari dari air bersih memang kekurangan air bersih, dan selain itu juga makanan, tetapi makanan ini juga tidak langsung dibagikan ke korban banjir, tetapi para pemerintah desa hanya memberikan bantuan nasi bungkus, karena kalau dibagikan untuk seperti mie instan ataupun air mineral, mereka juga masih bingung untuk memasaknya, sehingga para bantuan ini diberikan untuk nasi bungkus ke setiap warganya yang memang terdampak banjir, dan warga juga belum bisa masak sendiri karena mengingat rumahnya juga masih kebanjiran. Ada. Ya baik, terima kasih atas informasi langsung dari Karawang, Jawa Barat, rekan Agung Prasetyo.